Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Eza Punya. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pembahasan soal asesmen aljabar numerasi ya. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar lebih banyak konsep matematika yang kamu pahami. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal asesmen aljabar numerasi dengan topik yang baru. Nah, kita akan membahas wacana berikutnya. Saya akan menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami, sehingga kamu bisa memahami materi dengan lebih baik. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai dan jangan ragu untuk bertanya jika kamu memiliki pertanyaan. Nah, di wacana kali ini, itu adalah cerita tentang bahwa Ibu Hana akan membuat kue nastar dan kue kastengel. Untuk membuat adonan kue, Ibu Hana mengikuti resep berikut ini. Untuk resep kue nastar dibutuhkan 700 gram tepung terigu, 4 kuning telur, 100 gram gula halus, 500 gram margarin, 70 gram keju parut, dan selai nanas secukupnya untuk isi. Kemudian untuk resep kue kastengel dibutuhkan 300 gram mentega, 4 kuning telur, 200 gram keju parut, 400 gram tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh minyak, dan keju parut secukupnya untuk taburan. Nah, begitu ceritanya. Kemudian, Ibu Hana ternyata memiliki 5,8 kg tepung terigu dan 40 butir telur yang akan digunakan untuk membuat kue nastar dan kue kastengel. Nah, kedua bahan tersebut akan digunakan secara maksimal untuk membuat kedua jenis kue. Berapa banyak keju parut yang diperlukan untuk membuat kue kastengel sesuai dengan jumlah adonan yang akan dibuat oleh Ibu Hana. Nah, di sini keju parut untuk taburan itu tidak dihitung ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah memahami maksud dari wacana tersebut. Dari cerita yang ada dalam wacana, kita dapatkan informasi berikut. Kita bisa tuliskan di dalam bentuk tabel. Ada dua jenis yang sudah dimiliki, dua jenis bahan yang sudah dimiliki oleh Ibu Hana. Ada tepung terigu. Tadi katanya Bu Hana punya 5,8 kg tepung terigu, tapi karena satuan pada resep dalam gram, kita jadikan pula satuannya menjadi gram agar dia setara. Untuk resep kue nastar dibutuhkan 700 gram tepung terigu, sementara untuk resep kue kastengel dibutuhkan 400 gram tepung terigu. Dan Ibu Ana punya 5.800 gram tepung terigu. Kemudian untuk resep kue nastar dibutuhkan 4 butir telur, kue kastengel juga butuh 4 butir telur. Sementara Ibu Hana punya 40 butir telur. Dan semua bahan yang ada ini akan dimaksimalkan penggunaannya untuk membuat kedua resep kue. Nah, dari tabel ini kita bisa membuatkan model matematika. Nah, untuk membuat model matematikanya tentu kita buat permisalannya terlebih dahulu. Kita misalkanlah bahwa jumlah adonan resep kue nastar sebagai X dan jumlah adonan resep kue kastengel sebagai Y. Sehingga dari tabel tadi, dari tabel kita yang dua baris ini, kita bisa membuat model matematika bahwa 7X ditambah 4Y sama dengan 58 dan 4X ditambah 4Y sama dengan 40. Model yang kita dapat berupa sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV, tentunya kita akan menggunakan konsep penyelesaian SPLDV dengan eliminasi boleh, dengan substitusi juga boleh. Nah, kita misalnya di sini dengan mengeliminasi. Kita eliminasi kedua persamaannya sehingga didapatkanlah bahwa nilai X-nya adalah 6. Kemudian X sama dengan 6 kita substitusikan ke salah satu persamaan sehingga didapat Y-nya adalah 4. Jadi nilai X sama dengan 6 dan nilai Y sama dengan 4 adalah nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan. Artinya kue nastar akan dibuat sebanyak 6 adonan karena nastar itu tadi X, dan kue kastengel akan dibuat sebanyak 4 adonan resep karena kue kastengel itu tadi sama dengan Y. Maka banyak keju parut untuk membuat kue kastengel yang diperlukan oleh Bu Hana adalah sebanyak 4 adonan, karena yang akan dibuat adalah 4 adonan resep dikali dengan 200 gram. Karena keju untuk satu adonan resep kue kastengel itu adalah 200 gram. 4 kali 200 itu adalah 800 gram keju yang dibutuhkan. Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal kedua, ceritanya bukan lagi cerita Bu Hana, tapi Ibu Marni, tetangganya Ibu Hana. Ibu Marni ingin membuat kedua jenis kue yang sama, tapi Ibu Marni memiliki 4.100 gram tepung terigu dan 770 gram keju parut, serta ingin memaksimalkan bahan tersebut untuk membuat kedua jenis kue. Nah, karena keju yang dimiliki terbatas, Ibu Marni mengurangi takaran tepung terigu pada adonan kastengel menjadi 300 gram dan menambah 100 gram tepung terigu pada adonan nastar. Sedangkan untuk bahan yang lain tentunya menyesuaikan sesuai dengan takaran yang ada di resep. Pokoknya resepnya tetap seperti itu juga, sehingga rasanya tetap tidak berubah.
Nah, kita akan memutuskan ini di soal kedua ini, memutuskan pernyataan yang diberikan adalah pernyataan yang benar atau salah sesuai dengan keadaan yang diberikan oleh wacana. Di pernyataan pertama, katanya Bu Marni menggunakan 900 gram tepung terigu dan 450 gram keju parut untuk membuat kue nastar. Tadi di soal kedua, katanya Bu Marni mengurangi takaran tepung terigu pada adonan kastengel menjadi 300 gram dan menambah 100 gram tepung terigu pada adonan nastar. Adonan nastar itu awalnya butuh 700 gram tepung terigu. Kalau Bu Marni menambahnya 100 gram lagi, maka 700 ditambah 100 itu adalah 800 gram tepung terigu yang dibutuhkan untuk kue nastar. Maka pernyataan pertama ini bisa kita nyatakan sebagai pernyataan yang salah karena katanya tepung terigunya 900 gram. Itu pernyataan yang pertama. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua katanya dengan menggunakan takaran tepung terigu yang baru untuk kue kastengel, maka takaran keju parut untuk satu adonan kue kastengel menjadi 150 gram. Logikanya ketika sebuah resep digunakan, lalu kita geser salah satu takaran salah satu bahan, maka takaran bahan yang lain tentunya juga akan ikut bergeser agar rasa yang kita buat itu tetap sama dengan resep asalnya. Jadi keju parut untuk tepung terigu 300 gram pada adonan kue kastengel yang dibuat Ibu Marni itu adalah takaran terigu baru per takaran terigu lama dikali dengan takaran keju parut yang lama. Sehingga jumlahnya adalah 300 gram per 400 gram dikali dengan 200 gram sama dengan 150 gram. Jadi pernyataan kedua bisa kita simpulkan sebagai sebuah pernyataan yang benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Di pernyataan yang ketiga katanya persediaan tepung terigu dan keju parut akan habis saat Ibu Marni membuat 4 adonan kue nastar dan 3 adonan kue kastengel. Dari cerita di soal 2 tadi, kita bisa bikinkan pula tabel yang baru seperti ini. Ada 2 bahan yang tersedia, itu tepung terigu dan keju parut. Nah, berdasarkan pergeseran yang dilakukan Ibu Marni tadi, untuk satu adonan resep kue nastar dibutuhkan 800 gram tepung terigu, dan untuk kue kastengel dibutuhkan 300 gram tepung terigu. Bu Marni punya 4.100 gram tepung terigu. Dan keju parut untuk kue nastar dibutuhkan 80 gram karena tepung terigunya dirubah takarannya. Lalu untuk kue kastengel untuk 300 gram tepung terigu tentunya keju parut yang dibutuhkan adalah 150 gram. Sementara Ibu Marni punya persediaan 770 gram keju parut. Nah, dari 2 row yang pada tabel ini kita bisa buatkan juga model matematikanya seperti di soal pertama. Dan model yang bisa dibentuk dengan memisalkan bahwa jumlah adonan resep kue nastar sebagai X dan jumlah adonan resep kue kastengel sebagai Y adalah 8X tambah 3Y sama dengan 41 dan 8X tambah 15Y sama dengan 77. Kembali kita akan memperoleh SPLDV. Maka kita akan selesaikan SPLDV ini dengan eliminasi substitusi. Nah, setelah dieliminasi, kita akan dapatkan nilai Y-nya sama dengan 3. Dan substitusikan nilai Y sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan sehingga dapatlah X-nya sama dengan 4. Jadi nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 adalah nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan. Maka persediaan tepung terigu dan keju parut akan habis saat Ibu Marni membuat 4 adonan kue nastar, itu tadi X, dan 3 adonan kue kastengel, itu tadi Y. Sesuai dengan penyelesaian SPLDV yang kita temukan. Artinya pernyataan ketiga adalah sebuah pernyataan yang benar. Nah, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih telah menonton video lanjutan pembahasan soal asainmen aljabar numerasi ini. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam memahami materi dengan lebih baik. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin membahas topik lain, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Saya akan senang membantu dan menjawab pertanyaan kamu. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.